Terlalu tenang? Kebanyakan orang berpikir, orang yang panik adalah yang paling berbahaya saat situasi darurat. Tapi data dari berbagai studi psikologi bencana menunjukkan sebaliknya, orang yang terlalu tenang justru lebih sering tidak selamat. Ini namanya normalcy bias. Otak manusia secara default menolak menerima bahwa situasi buruk benar-benar sedang terjadi. Jadi ketika tanda-tanda perang mulai muncul, harga sembako melonjak, militer mulai bergerak, sinyal komunikasi terganggu. Banyak orang masih berpikir, paling besok normal lagi. Dan disitulah kesalahan fatal itu terjadi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak mereka secara aktif melindungi diri dari kenyataan yang terlalu berat untuk diterima. Orang yang selamat bukan yang paling berani, bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat menerima bahwa situasinya serius dan langsung bergerak. Selisih beberapa jam di awal bisa berarti perbedaan antara sempat mengungsi atau terjebak. Tenang itu perlu, tapi tenang yang salah tempat bisa membunuhmu. Percaya pemerintah. Ini bukan soal pemerintahnya baik atau buruk. Ini soal bagaimana sistem bekerja saat krisis. Ketika situasi perang mulai memanas, hal pertama yang dilakukan hampir semua pemerintah di dunia adalah mengontrol informasi. Bukan karena jahat, tapi karena mereka tahu informasi yang tidak terkontrol bisa memicu kepanikan massal, yang justru lebih berbahaya dari perangnya sendiri. Artinya, pengumuman resmi hampir selalu terlambat dan tidak lengkap. Saat pemerintah bilang, situasi masih terkendali, bisa jadi kondisi di lapangan sudah jauh lebih buruk dari yang diumumkan. Saat mereka bilang, tidak perlu mengungsi, sebagian orang yang lebih dekat dengan sumber konflik mungkin sudah mulai bergerak diam-diam. Ada istilah yang dipakai para ahli keamanan, yaitu information lag, jeda antara kejadian nyata di lapangan dengan informasi yang sampai ke publik. Di situasi normal, jeda ini mungkin beberapa jam. Di situasi perang, bisa berhari-hari. Orang yang selamat bukan yang menunggu pengumuman resmi. Mereka yang selamat adalah yang membaca sinyal-sinyal kecil, jauh sebelum pengumuman itu keluar. Harga bahan bakar tiba-tiba naik drastis. Toko-toko mulai kehabisan stok tertentu. Tetangga yang punya koneksi tertentu tiba-tiba pindah tanpa pamit. Militer mulai terlihat lebih aktif dari biasanya. Sinyal-sinyal itu tidak akan muncul di siaran resmi manapun. Tapi bagi yang jeli, itu lebih berharga dari 1000 pengumuman pemerintah. Percaya pemerintah itu perlu, tapi menyerahkan seluruh keputusan hidupmu pada informasi resmi di tengah situasi perang adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa bertahan karenanya. Stok berlebihan. Banyak orang berpikir, semakin banyak stok makanan dan air yang disiapkan, semakin aman. Logikanya masuk akal, tapi di situasi perang, logika itu bisa berbalik menjadi ancaman. Rumah yang penuh stok adalah rumah yang menarik perhatian. Saat kondisi mulai kritis dan orang-orang kelaparan, informasi tentang siapa yang punya banyak persediaan menyebar lebih cepat dari yang kamu kira. Tetangga yang tadinya ramah, orang yang tidak kamu kenal. Bahkan kelompok-kelompok yang memanfaatkan kekacauan, semua bisa menjadi ancaman nyata. Ada konsep yang dikenal dalam situasi krisis, yaitu OPSEC atau Operational Security. Sederhananya, jangan pernah memperlihatkan apa yang kamu punya. Jangan posting di media sosial, jangan cerita ke tetangga, dan jangan biarkan orang lain tahu seberapa siap dirimu. Di situasi normal itu terdengar paranoid. Di situasi perang, itu namanya bertahan hidup. Orang yang selamat bukan yang paling banyak stoknya, tapi yang paling tidak terlihat memiliki sesuatu. Stok yang ideal bukan stok sebanyak mungkin, tapi stok yang cukup untuk bergerak. Karena saat situasi memburuk, kamu mungkin harus berpindah tempat dengan cepat. Dan tumpukan stok di rumah justru bisa membuatmu ragu untuk pergi. Saat pergi adalah keputusan yang bisa menyelamatkan nyawamu. Siapkan secukupnya, sembunyikan dengan baik, dan selalu siap untuk meninggalkan semuanya. Ngungsi duluan. Saat situasi memburuk, insting pertama hampir semua orang sama. Pergi sejauh mungkin, secepat mungkin. Terdengar benar, tapi keputusan mengungsi yang terburu-buru justru sering berakhir lebih buruk dari bertahan di tempat. Jalanan saat situasi darurat adalah tempat paling berbahaya. Semua orang bergerak ke arah yang sama, di waktu yang sama. Kemacetan total bisa membuat kamu terjebak di jalan terbuka tanpa perlindungan apapun. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tempat berlindung, dan tidak bisa maju maupun mundur. Yang lebih berbahaya lagi, banyak orang mengungsi tanpa tujuan yang jelas. Hanya ikut arus, ikut tetangga, ikut yang ramai. Padahal arah yang ramai belum tentu arah yang aman. Di situasi perang, kerumunan justru sering menjadi target. Orang yang selamat bukan yang pertama kabur. Mereka yang selamat adalah yang sudah punya rencana jauh sebelumnya. Tahu kapan harus pergi, kemana, lewat jalur mana, dan kapan justru lebih aman untuk diam di tempat.
Mengungsi itu bukan keputusan yang diambil saat panik. Itu keputusan yang sudah dipikirkan sebelum situasinya terjadi. Andalkan HP. Sinyal hilang, internet mati, baterai habis. Tiga hal itu bisa terjadi bersamaan dan terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Jaringan komunikasi adalah salah satu target pertama yang lumpuh saat situasi memburuk. Tower sinyal rusak, provider kewalahan, listrik padam. Dan dalam hitungan jam, HP yang selama ini jadi andalan berubah jadi benda mati di tanganmu. Yang lebih berbahaya, banyak orang menyimpan semua informasi penting hanya di HP. Nomor keluarga, peta, dokumen, rencana evakuasi, semuanya digital. Saat HP mati, semua itu ikut hilang. Orang yang selamat adalah yang punya cadangan offline. Nomor penting ditulis di kertas. Peta fisik disimpan di tas. Titik kumpul keluarga sudah disepakati sebelumnya, tanpa perlu komunikasi apapun. Radio baterai kecil yang harganya murah bisa jadi satu-satunya sumber informasi yang masih bisa kamu andalkan. Saat semua layar mati, suara dari radio itu yang menentukan kemana kamu harus pergi. HP itu penting, tapi menggantungkan hidupmu padanya adalah kesalahan yang tidak bisa kamu ulangi 2 kali. Jalan utama. Saat harus berpindah tempat, semua orang menuju jalan yang sama. Jalan besar, jalan utama, jalan yang paling mereka kenal. Dan itu kesalahan yang sangat mudah ditebak. Jalan utama adalah yang pertama macet total. Pertama diblokir. Pertama menjadi titik konflik. Semua orang tahu jalan itu, termasuk pihak-pihak yang tidak ingin kamu lewat. Yang memperburuk situasi, kemacetan di jalan utama bukan sekadar soal waktu. Kamu terjebak di tempat terbuka, tanpa perlindungan, dikelilingi ratusan orang yang sama paniknya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan tidak tahu apa yang ada di depan. Orang yang berhasil berpindah bukan yang mengikuti arus. Mereka yang berhasil adalah yang sudah hafal jalur alternatif jauh sebelum situasi darurat terjadi. Gang kecil, jalan kampung, rute memutar yang jarang dipakai orang. Peta fisik wilayahmu sendiri lebih berharga dari GPS manapun. Karena GPS butuh sinyal, peta tidak. Dan saat semua teknologi mati, orang yang pegang peta adalah orang yang paling tahu harus kemana. Mulai sekarang, perhatikan lingkungan sekitarmu. Jalur mana yang bisa dilewati tanpa melewati jalan besar? Titik mana yang bisa jadi tempat singgah sementara? Kemana arah yang berlawanan dengan kerumunan? Jalan yang sepi bukan berarti jalan yang salah. Di situasi seperti ini, justru sebaliknya. Rumah sendiri. Rumah adalah tempat yang paling membuat orang merasa aman, familiar, nyaman, dan penuh dengan segalanya yang kamu miliki. Tapi di situasi perang, perasaan aman itu bisa menjadi perangkap. Banyak orang memilih bertahan di rumah terlalu lama, menunggu situasi membaik, menunggu kepastian, menunggu instruksi, dan tanpa mereka sadari, jendela waktu untuk pergi sudah tertutup. Rumah yang berdiri di zona konflik bukan lagi tempat berlindung. Dinding yang selama ini terasa kokoh, tidak dirancang untuk menahan hal-hal yang terjadi di situasi perang. Dan saat kondisi sudah sampai di depan pintu, sudah terlambat untuk membuat keputusan. Ada satu prinsip yang dipakai orang-orang yang berhasil selamat. Jangan tunggu sampai yakin. Karena di situasi perang, kepastian itu hampir tidak pernah datang tepat waktu. Saat kamu sudah yakin harus pergi, seringkali kamu sudah terlambat untuk pergi dengan aman. Rumahmu bisa dibangun lagi, hartamu bisa dicari lagi. Tapi keputusan yang salah di waktu yang salah tidak bisa diulang. Tunggu instruksi. Ini kesalahan yang paling umum dan paling mematikan. Menunggu instruksi terasa seperti hal yang bertanggung jawab. Ikut aturan. Tidak bikin masalah. Tapi di situasi perang, menunggu instruksi dari pihak luar untuk menyelamatkan dirimu sendiri adalah keputusan yang bisa menghabisi segalanya. Sistem tidak bergerak secepat situasi di lapangan. Instruksi resmi keluar setelah rapat, setelah koordinasi, setelah semua pihak sepakat. Sementara itu, situasi di luar terus bergerak, terus memburuk, tidak menunggu siapapun. Orang yang selamat adalah orang yang mengambil keputusan sendiri, lebih cepat dari sistem. Mereka tidak menunggu diberitahu. Mereka membaca situasi, menilai risiko, dan bergerak berdasarkan informasi yang mereka punya saat itu. Ini bukan soal tidak percaya siapapun. Ini soal memahami satu hal yang sederhana. Di situasi darurat, tidak ada yang lebih peduli pada keselamatanmu selain dirimu sendiri. Bukan pemerintah, bukan siaran berita, bukan pengumuman dari pengeras suara. Mereka semua punya keterbatasan, informasi yang terlambat, sumber daya yang tidak cukup, prioritas yang berbeda dengan prioritasmu. Kamu yang tahu di mana keluargamu berada, kamu yang tahu kondisi fisikmu, kamu yang tahu seberapa jauh kamu bisa bertahan, dan kamu yang harus memutuskan
kapan harus bergerak, kemana, dan bagaimana. Tidak ada yang datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Sejarah membuktikan itu berulang kali di berbagai belahan dunia. Instruksi boleh ditunggu, tapi nyawamu tidak bisa menunggu.